Apa cirinya kalian adalah reinkarnasi dari kehidupan di masa lalu? Topik reinkarnasi selalu menjadi topik yang seru untuk dibicarakan, karena konon beberapa dari kita adalah orang yang merupakan hasil reinkarnasi kehidupan di masa lalu. Bahkan ada yang sudah bereinkarnasi berulang-ulang segala. Dulu topik ini dianggap mistis dan fantastis. Ternyata semakin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, reinkarnasi pun kini bisa dijelaskan secara ilmiah dan masuk akal. Reinkarnasi sebenarnya adalah istilah yang pada mulanya dipopulerkan oleh agama-agama kuno, seperti agama Hindu dan Buddha. Bahkan di agama-agama lokal dan di tradisi kuno yang usianya sudah tua pun, istilah reinkarnasi ini juga diperkenalkan. Contohnya seperti dalam tradisi Kapitayan atau Jawa kuno, kemudian ada juga agama Shinto, dan masih banyak lagi agama-agama lokal lainnya yang tua yang turut memperkenalkan istilah reinkarnasi ini. Dulu, pemahaman reinkarnasi ini dianggap sebagai pemahaman spiritual atau mistis belaka. Sekarang, seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, perlahan-lahan fenomena reinkarnasi ini bisa dijelaskan secara masuk akal. Seseorang dikatakan mengalami reinkarnasi jika ia dilahirkan kembali ke dunia ini. Dalam agama dan tradisi kuno, ruh manusia yang telah meninggal itu memiliki beragam perjalanan. Tidak semuanya lantas kembali kepada Sang Pencipta. Ada juga yang mengalami reinkarnasi atau terlahir kembali di masa depan dalam sosok yang baru. Jadi ruhnya sama, namun tubuh dan waktunya ini berbeda. Dalam agama dan tradisi kuno, sering dikatakan kalau manusia yang mengalami reinkarnasi itu berarti ruhnya belum bisa diterima atau belum bisa menyatu kembali dengan Sang Maha Pencipta, sebab masih ada kemelekatan duniawi yang belum dituntaskan. Dalam tradisi Hindu Bali dan Jawa juga dikatakan, ruh manusia yang masih memiliki urusan di dunia yang masih tertinggal tentu akan reinkarnasi. Ruh ini akan berhenti reinkarnasi ketika ia sudah berhasil moksa, alias terbebas dari segala kemelekatan duniawi. Selama masih ada kemelekatan atau masih ada pola-pola karma yang belum dituntaskan di kehidupan yang sekarang, maka ruh manusia akan terus bereinkarnasi hingga nanti terbebas sepenuhnya. Menurut tradisi-tradisi kuno, reinkarnasi ini hanya akan terjadi pada keturunannya saja, tidak bisa keluar dari garis keturunan. Alias, kita yang hidup sekarang ini bisa jadi adalah leluhur kita sendiri di masa lalu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku reinkarnasi, padahal tidak ada garis keturunan dari orang yang direinkarnasi itu, bisa jadi ia justru sedang berbohong atau mengaku-ngaku saja. Tapi, kenapa sih ada orang yang reinkarnasinya itu menjadi ras atau bangsa yang berbeda? Misalnya, ada kisah orang reinkarnasi itu ternyata dulunya dia pernah hidup sebagai orang Eropa. Kemudian ada juga yang dulunya hidup sebagai orang Arab atau bahkan orang Afrika. Hal ini masih bisa dijelaskan sebab leluhur kita ini ada banyak. Yang namanya leluhur itu tidak terbatas pada garis kakek nenek, ayah ibu, buyut, cicit, atau canggah semata. Tapi bisa jadi lebih tua beberapa generasi dari itu. Sedangkan kita sendiri sudah tidak tahu dulu leluhur kita pernah menjelajah kemana saja atau dulu pernah melakukan pernikahan silang dengan bangsa mana saja. Sebab Nusantara sendiri pernah punya riwayat dijajah atau dikolonisasi oleh beragam bangsa asing. Dan juga ada jejak-jejak kapal leluhur yang ditemukan menjelajah hingga ke benua Afrika sana. Sehingga bisa jadi di era-era tersebut, leluhur kita melakukan perkawinan silang sehingga melahirkan diri kita terdahulu sebagai bagian dari bangsa Afrika, Eropa, Timur Tengah, atau jenis bangsa lain yang jauh dari Nusantara. Jika ini dikaitkan dengan teori DNA, sebenarnya reinkarnasi bisa dijelaskan secara masuk akal. Manusia umumnya hanya menggunakan 10% dari DNA-nya saja. 90% sisanya ini dianggap DNA sampah yang tidak aktif dan belum dieksplorasi. Padahal menurut Kazuo Murakami dalam bukunya Rahasia DNA ini dijelaskan, kalau bisa saja memori-memori kehidupan masa lalu leluhur kita, termasuk informasi kehidupan masa lampau kita sebelum kita mengalami reinkarnasi, semuanya tersimpan dalam DNA 90% ini. Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita adalah hasil reinkarnasi kehidupan terdahulu bisa jadi adalah pecahan-pecahan memori kehidupan leluhur kita yang terekam dalam DNA yang kita warisi. Ini akhirnya bisa menjelaskan fenomena unik. Kenapa sih ada orang yang memiliki keahlian atau skill tertentu dalam hidup tanpa perlu mempelajarinya? Contohnya, ada orang yang tiba-tiba bisa bicara bahasa asing tanpa mempelajarinya. Ada orang yang jago dalam keilmuan
keilmuan tertentu, tanpa harus belajar dari nol seperti manusia kebanyakan. Bisa jadi ini semua adalah bakat-bakat yang dulu sudah pernah dipelajari oleh leluhurnya atau oleh dirinya di masa lalu, kemudian terbuka kembali di kehidupan sekarang karena orang tersebut mewarisi DNA-nya dengan sangat kuat. Lalu informasi DNA tersebut terbuka kembali sekarang. Selain tersimpan rapi dalam DNA, kehidupan masa lampau kita sebelum reinkarnasi atau past life itu juga tersimpan dalam pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Pikiran bawah sadar adalah dimensi berpikir yang sama sekali berbeda dengan pikiran sadar kita sehari-hari. Pikiran bawah sadar adalah sebuah dimensi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan ini bisa tembus ke masa depan atau bahkan mundur ke masa lalu. Dan pikiran bawah sadar kita juga menyimpan semua memori kehidupan, tidak hanya di kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan leluhur-leluhur kita sebelum kita lahir, alias menyimpan semua memori past life kita sebelum kita reinkarnasi. Beberapa orang menyebut dimensi pikiran bawah sadar ini sebagai alam bawah sadar, sebab ini memang nampak sebagai alam lain yang sangat berbeda dengan realita yang kita pahami di dunia fisik kita. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai alam gaib, karena kemisteriusan pikiran bawah sadar ini sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal di sini, tanpa terikat oleh batasan-batasan seperti di dunia 3D atau di dunia fisik kita. Kita juga bisa berkreasi sekreatif kita tanpa harus terikat norma-norma apapun, karena ini adalah dimensi yang bebas dan tanpa batas. Bahkan ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk mengakses pikiran bawah sadar orang lain juga. Hukum fisika seolah-olah tidak berlaku di dimensi ini, dan untuk bisa mengakses dimensi alam yang ini, kita membutuhkan perangkat dalam tubuh yang namanya otak. Jadi otak kita bisa saja dikatakan sebagai salah satu portal untuk terhubung dengan yang namanya dunia gaib. Dan pikiran bawah sadar ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat ilmiah, bukan hal klinik yang tidak nyata. Ilmu pengetahuan zaman sekarang pun sudah banyak mengeksplorasi potensi dan keajaiban dari pikiran bawah sadar ini. Uniknya, 80-90% kehidupan kita sehari-hari ternyata ditentukan oleh apa isi pikiran bawah sadar kita. Bahkan kalau kalian percaya dengan reinkarnasi dan adanya past life, maka kehidupan masa lampau atau past life itu juga turut berperan penting dalam menentukan karakter Anda di kehidupan yang sekarang. Diri Anda itu terbentuk dari apa-apa yang sudah Anda lewati di masa lalu. Namun, Anda yang sekarang menentukan bagaimana nasib dan karakter Anda di masa depan. Jadi, karakter diri Anda sekarang, nasib yang Anda alami sekarang, dan jalan hidup yang Anda tempuh sekarang, secara tidaklah sadar, ini bisa saja merupakan pengaruh dari kehidupan masa lalu Anda atau bahkan past life sebelum Anda bereinkarnasi. Bahkan dikatakan juga bahwa kita yang sekarang ini adalah karma dari kehidupan di masa lalu. Jika hidup kita sekarang baik, maka bisa jadi itu adalah buah dari karma-karma baik yang berhasil kita tanam di masa lalu. Demikian juga sebaliknya, jika jalan hidup kalian sekarang ini apes, bisa jadi itu adalah buah dari masa lalu yang dulunya sering menanam karma buruk dan tidak sempat dihentikan atau dirubah sebelum kalian meninggal. Membicarakan tentang reinkarnasi ini memang seru, karena pada dasarnya manusia itu mudah tertarik dengan hal-hal yang bersifat ajaib. Dan bagi peradaban kita, reinkarnasi adalah sesuatu yang ajaib. Sebenarnya tidak semua orang itu mengalami reinkarnasi. Ada juga sih yang tidak mengalaminya. Biasanya kalau Anda itu hasil reinkarnasi, Anda juga punya ketertarikan untuk mengetahui past life Anda sekarang. Tapi kalau Anda tidak ada reinkarnasi sebelumnya, Anda tidak akan pernah tertarik dengan topik-topik past life dan reinkarnasi.